Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Pada praktikum komputasi dan gambar teknik di mana akan dilaksanakan melalui via daring ataupun video pada saat ini. Dan pada pertemuan kelima yaitu materinya adalah aplikasi ArcGIS dan cara mendigitasi. Kemudian praktikan diharapkan memiliki aplikasi ArcGIS agar dapat memahaminya lebih detail. Dan kemudian praktikan membuka aplikasi ArcGIS tersebut. Nah, oke. Pertama kali yaitu pilih add data, lalu pilih connect to folder. Nah, cari di mana tempat penyimpanan peta bakos tersebut. Nah, contohnya telah muncul seperti ini. Ada Sawah Lunto, Solo, dan Talawi. Pilih beberapa yang ingin di georeferencing. Lalu add. Oke. Apabila telah muncul peta bakos tersebut, langkah selanjutnya adalah yaitu pilih view. Lalu data frame properties. Nah, pilih di koordinat sistem, nanti muncul seperti ini. Lalu di projected coordinate system klik. Lalu ambil yang UTM, ambil yang WGS 1984, ambil yang shorten, lalu pilih yang 47S, UTM zone 47S, lalu apply. Oke. Nah, setelah ini langkah selanjutnya yaitu adalah menggeoreferencing bakos tersebut. Apabila belum muncul di layar seperti ini georeferencing, maka caranya itu adalah customize, klik toolbar, nah lalu cari georeferencing. Apabila telah checklist, maka akan muncul di layar tersebut. Nah, caranya tuh pertama tuh pilih add control point, klik kiri sekali, lalu zoom pada sudut kotak, zoom. Nah, lalu arahkan control point tersebut di sudut kotak, klik kiri sekali, lalu klik kanan sekali. Nah, baru di sini pilih input DMS, klik. Nah, baru masukkan longitude dan latitude-nya. Longitude-nya masukkan yang 100 dan 30. Kemudian second-nya ini dijadikan aja 0. Kemudian yang latitude-nya tuh ikuti juga seperti ini, 0 dan 30. Second-nya juga 0. Nah, lalu oke. Kalau tidak muncul seperti ini, pilih di table nih, lalu di helai ini, helai Talawi, klik kanan, zoom to layer. Nah, muncul kembali, lalu di zoom lagi sudut sebelah kanan atas. Seperti tadi juga, klik kiri pada sudut kotak, sekali klik kanan, lalu input DMS. Kemudian masukkan latitude dan longitude dan latitude. 145. Secondnya 0. 30. 0. Nah, latitude-nya itu diubah menjadi short. Lalu oke. Nah, untuk selanjutnya sama seperti tadi, sampai 4 titik tersebut telah di georeferencing. Klik kiri, kanan, input 100, 45, 0, 0,
45. Jadikan 0 dan ini diubah ke sort, lalu oke. Nah, kemudian titik terakhir juga seperti itu. Di zoom. Se 130 jadikan 0 45 lalu 0 buah ke sort. Nah, ini telah selesai di georeferencing. Kemudian langkah selanjutnya itu mengecek berapa keeroran pada georeferencing kita tersebut. Nah, di view link table, klik. Nah, kita tengok nih di forward ada 11,7002. Itu keeroran dari georeferencing kita. Nah, batas maksimal dari georeferencing itu adalah 0,5 batas keerorannya. Nah, caranya agar di bawah 0,5 seperti tadi menggeoreferensinya. Misalnya di titik 1 di sini, di sini. Nah, ada titik yang bergeser. Nah, maka langkah selanjutnya tuh seperti tadi, kita klik di hijau, klik kiri, lalu klik kanan, lalu input DMS. Nah, masukkan koordinat seperti yang di titik awal tersebut. Masukkan sama sampai ke titik 4-nya tersebut. Nah, setelah itu kalau udah 0,5 tersebut telah dapat, maka langkah selanjutnya itu georeferencing, lalu update georeferencing. Nah, setelah selesai menggeoreferencing, maka langkah selanjutnya itu adalah mendigitasi kontur. Nah, cara mendigitasinya tuh kita zoom layer. Nah, cara mendigitasi kontur yang pertama itu adalah pilih katalog. Klik katalog, setelah katalog pilih nih connect to folder, klik. Nah, lalu pilih tempat penyimpanan peta JPEG kita nanti yang akan kita simpan. Contohnya di Bakos ini, kita simpan di Bakos. Nah, lalu oke. Dah. Kemudian pilih katalog kembali. Lalu pilih Bakos. Setelah pilih Bakos, klik kanan. Nah, habis ini kita pilih new. Habis itu save file. Nah, misalnya kita ingin mendigit sebuah kontur. Nah, namanya ini kita ganti menjadi kontur dan tipenya ini kita jadikan polyline. Nah, untuk description ini sama seperti awal tadi, kita edit. Nah, kita ikuti langkah awal tadi. Pilih project coordinate system, pilih. Lalu pilih yang UTM. Lalu pilih yang WGS 1984. Lalu pilih sort. Dan lalu pilih yang UTM zone 47S. Nah, baru oke. Habis itu oke. Nah, setelah itu baru langkah selanjutnya itu adalah ini editor. Kita mulai untuk mendigit kontur, start, pilih editor, lalu start editing. Nah, tunggu agak beberapa menit. Nah,
setelah tak ada tanda stop dan save, maka telah bisa untuk melakukan pendigitasian. Pilih di sini create feature, lalu klik kontur. Nah, di bawah ini ada line, rectangle. Nah, kita pilih yang line. Nah, lalu kita mendigitasi barcode tersebut. Misalnya coupling kita di area sini, coupling kita di area sini. Nah, kita digitasi lah nih. Kita digit konturnya nih. Anggaplah nih ya, kita digit seperti ini. Klik 2 kali untuk menyelesaikan. Nah, anggap aja seperti ini. Nah, tapi untuk mendigitasi harus sesuai kontur, bukan seperti ini. Ini sebagai contoh aja. Nah, lakukan terus sampai kontur tersebut habis kita digit. Nah, setelah pendigitasian selesai, maka langkah selanjutnya tuh kita editor. Nah, lalu save. Kenapa harus di save? Kalau tidak kita save, maka hasil digitasi kita tersebut tidak akan tersimpan. Maka kita save terlebih dahulu. Setelah kita save kan, maka kita stop editing. Nah, kontur yang kita digit tadi tidak akan hilang. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu topo to raster. Nah, caranya tuh pilih di search, nih di search. Nah, kita klik topo to raster, lalu cari. Nah, pilih yang pertama kali muncul. Loading. Nah, pilih kontur di sini. Nanti ada tuh di sini langsung muncul kontur. Tunggu, loading. Nah, setelah muncul kontur, kita oke kan. Kita tunggu. Muncul ya. Coba ulang. Nah, muncul. Kalau mungkin tadi sedang loading. Nah, kalau udah muncul checklist seperti ini, topo to raster checklist berarti sukses. Nah, nanti akan jadi seperti ini. Kenapa hijau semua? Karena ketinggiannya belum dimasukkan dan kontur belum digit semua. Nih. Kalau kita hilangkan checklistnya, maka topo to raster tersebut bakal hilang. Nah, barcode-nya kita hilangkan ya. Nah, hilang. Nah, langkah selanjutnya tuh cara untuk penambahan kontur. Sama di search tadi, kita klik di sini. Nah, lalu kita cari. Nah, yang muncul pertama kali kita klik. Kita pilih. Nah, kita ambil yang topo to raster kontur tadi, lalu oke. Kita pilih. Nah, untuk kontur intervalnya tuh kita buat 6.25. Lalu oke. Ini untuk penambahan kontur. Nah, kalau udah tanda seperti ini kontur checklist ini berarti sukses penambahan kontur kita.
Nih, udah ada muncul seperti ini. Kenapa nggak ada perubahan? Karena kita belum digit semua, bukan pada coupling kita nih, ada beberapa coupling kita belum kita digit konturnya, maka belum tampak hasilnya. Nah, langkah selanjutnya tuh untuk pensemutan kontur. Smooth. Kalau smooth kita buat smooth. Baru kita cari. Nah, yang pertama kali kita klik, lalu kita pilih seperti tadi kontur, lalu kita oke kan. Oh, belum. Misalnya ini berapa mau kita smooth dia, 50 kah? Ini tetap, baru oke. Kita tunggu. Nah, kalau udah muncul seperti ini smooth line, maka pensemutan kita telah selesai. Dan maka inilah hasil dari menggeoreferencing, kemudian pendigitasian kontur, penambahan kontur, mentopo raster, hingga pensemutan. Jadi untuk langkah selanjutnya untuk sungai, jalan, pemukiman, dari langkah awal tersebut begitulah sampai seterusnya. Nah, apabila telah selesai penggeoreferencing, habis itu pendigitasian kontur, penambahan kontur, pensemutan. Nah, maka seterusnya untuk sungai, jalan, dan pemukiman begitu seterusnya dengan langkah awal tadi, sama langkahnya. Nah, kemudian jangan lupa untuk meng-save hasil dari kerja kita tadi. Save as. Bakos, lalu save. Nah, setelah save